Pertama kali Pak saya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa silaturahmi nih ya, Pak ya. Ayo. Nah, Kita alhamdulillah. masuk. Kita masuk ke... Ini pas habis panen sawi. Oh, maka itu ada kebetulan berarti ya, tumpukan. saya kesini. Iya. Wah. Ya, ayo duduklah di sini lah. Oh, ini sawi-sawi baru dipanen, Pak ya? Sawi organik nih. Rencana mau dibuat apa ya, Pak? Ini ceritanya mau diolah jadi manisan. Oh, manisan ya? Manisan. Sama Baru. dengan jus barangkali jus sawi juga enak. Baru dengar saya manisan apa nih, sawi. Ya mudah-mudahan nanti bisa nyobain. Ah, siap, Ayo, siap. duduk. Ditunggu. Duduk. Bu sini Bu. Aduh, gimana Pak Heri kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana Bapak sendiri Alhamdulillah. baik ya? Alhamdulillah dikasih kesempatan bisa silaturahmi ke sini. Alhamdulillah. Jadi saya pengen tahu nih Pak. Ya. Ini saya sebenarnya juga baru tahu ya kalau misalkan nggak dapat info. Sebenarnya di sini ini tempat apa sih Pak? Ini tadi itu tulisan di sana P4S Gria Seruni. P4S itu pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya. Jadi di sini tempatnya pelatihan bagi petani dan calon petani. Wah, iya. Jadi saya pikir di sini itu pertanian gitu ya, tetapi lebih khusus di pelatihannya ya, gitu. Pelatihan di bidang pertanian. Pertaniannya pun lebih khusus lagi di hidroponik. Hidroponik dan organik. Oh, organik. Bedanya apa tuh hidroponik dan organik tuh? Kalau organik masih di tanah, tapi tanpa menggunakan pestisida atau bahan kimia yang berbahaya buat umat manusia. Kalau hidroponik sudah menggunakan air sebagai media tumbuhnya. Jadi kegiatannya sendiri di sini? Kegiatannya kita selain ada orang-orang yang berlatih, mereka biasanya daftar. Lalu kita juga punya laboratorium ini di belakang-belakang ini sebagai media untuk berlatihnya. Ini udah mulai pada tumbuh ya Pak ya? Ya, ini mulai tumbuh. Ada yang sudah hampir panen, ada yang baru mulai dari bibit. Ya seperti ini. Ini contoh nih di belakang kita. Oh iya. Ini apa nih Pak? Ini hidroponik yang memanfaatkan pagar tanaman. Pagar lah. Ya. Kalau tiap rumah tangga kan cenderung punya pagar. Oh iya benar. Ini Ya. bisa dimanfaatkan pagar ini. Oh ya, jadi Daripada kosong kan kita kasih pipa jadi tanaman. oh iya betul. Jadi dimanapun bisa nanam hidroponik ini ya Pak ya, sayur-sayuran hidroponik ini. Bisa. Sepanjang syaratnya cahaya mataharinya cukup, sumber airnya ada. Itu. Ya. Jadi itulah P4S. Itu P4S. Tadi kan Bapak juga sempat menjelaskan tuh, di Ya. sini kan tertulis ada kegiatan kunjungan edukasi. Itu apa aja sih Pak? Apa Jadi istilahnya? P4S itu kegiatan kita, program kita ada kunjungan edukasi, ada pelatihan dasar hidroponik, lalu ada magang hidroponik skala produksi. Jadi lalu berkemah berhidroponik ini untuk anak-anak dan keluarga ini. Oh, jadi di sini juga selain berhidroponik bisa berkemah juga di sini? Bisa. Oh. Bisa. Kita menyiapkan juga tenda-tenda agar ini dimaksudkan generasi kita ke depan cinta pertanian lah. Karena banyak anak-anak kita sama sayuran nggak mau makan. Oh iya. Karena dia tidak mengenalnya. Iya, Lalu iya, juga iya. ada pelatihan pembuatan pupuk organik. Kami juga mengolah. Mengolah pupuk juga ya? Ya. Lalu ini dari sisi manajemen nih, pelatihan penumbuhan jiwa wirausaha. Karena sekarang banyak orang mau usaha bingung. Oh iya. Sehingga kami punya metode bagaimana jiwanya itu tumbuh. Komplit ya di sini ya. Mudah-mudahan begitulah. Iya, dari mulai edukasi, kemudian pelatihan dasar hidroponik sampai ke wirausahanya pun di sini diajarkan, Insya Allah. dilatih ya Pak ya. Ya. Ini Pak, kalau boleh tahu, Ya, nih sejak kapan sih Pak bangun ini nih? ini kami mulai 2018. Ya, saat itu kenapa saya mulai? Waktu saya sudah longgar. Oh. Sebelumnya saya ASN yang memang tugasnya membina masyarakat tani. Oh, jadi memang sudah awalnya itu
katakanlah basicnya memang sudah di situ di pertanian ya. Di Saya sebagai pembina masyarakat tani sejak tahun 86. Tapi terikat dalam sistem ASN. Setelah saya pensiun, saya luangkan waktu sepenuhnya mengambil lokasi di sini untuk membina masyarakat tani dan calon petani bagi orang-orang yang ingin jadi petani. Tapi kenapa bisa kepikiran ke arah situ sih Pak? Awalnya apa sih alasan yang mendasari bahwa Bapak itu kayaknya saya pengen membangun ini gitu loh? Ya, prinsip pertama, saya ini cinta pertanian. Yang pertama itu ya. Kenapa saya mencintai pertanian? Karena manusia hidup ini semua bahan dasarnya dari pertanian. Iya. Bahan pangan itu kan semua pertanian. Ya. Nah, sehingga saya memprediksi pertanian ini tidak akan pernah, orang-orang yang berusaha di bidang pertanian tidak akan pernah katakan hilang lah. Kalau hilang di Indonesia ini, kalau wah repot sekali bangsa ini. Semua impor kan repot. Begitu di embargo, habis kita. Nah oleh karena itu, saya berkomitmen membina masyarakat tani dan calon-calon petani jangan sampai nanti tahun-tahun ke depan di Indonesia ini tidak ada lagi orang yang bertani. Ya. Jadi sekaligus sosial juga untuk sosial ya. Iya, insya Allah ke sana. Jadi saya berharap dan banyak membina generasi-generasi muda untuk mencintai pertanian dan berbuat di bidang pertanian. Waktu awal pembangunan ini sempat ada kesulitan nggak sih Pak? Dinamikanya banyak. Banyak ya. Boleh mungkin cerita-cerita apa pengalamannya? Ceritanya, Pak, nih? ini ada foto bergambar. Ya, ini ada bukti. Apa? Saya awali bertani di tanah. Ya. Oh, di tanah awalnya ya. Ini bukti nih. Ini bukti masih ada. Ini kami tanam secara organik. Oh. Saya terus terang bahagia, bangga bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang subur begini. Oh. Namun, begitu waktunya panen, saat itu kami didatangi orang. Orang maksudnya? Untuk membeli. Oh ya. Hari itu kita komit sudah per kilo Rp4.000. Dengan pertimbangan, oke lah 4.000 masih ketutup. Kita masih punya untung dengan tenaga teknisnya. Oke, mereka setuju. Itu bagus Pak untuk harga di sini. Namun, besoknya pada saat mau dipetik, si calon pembeli itu mengatakan, Pak, hari ini harga sawit di Kota Bogor hanya 2.000. Jadi kami tidak jadi mengambil 4.000. Oh gitu. Terus gimana dong? Saya aja mengingatkan, Pak, kan kita sudah komit, Pak. Ya Pak, tapi kalau kami jual terus gimana, Pak? Kami nggak bisa menjualnya ke pasar, rugi kami. Akhirnya saya cari jalan tengah, sudahlah 3.000 lah. Tetap dia tidak mau. Dengan terpaksa, dengan perasaan sakit, kita lepas 2.000. Ternyata harga pasar sangat berpengaruh. Walaupun ini saya nyatakan ini organik, ini bagus kualitasnya. Cuman pasar tidak bisa nggak bisa nerima ya. Nerima seperti itu. Sekali pengalaman saya. Saya coba lagi kedua kali. Kedua kali saya tanam yang sama di area yang sama, terjadi hal yang sama. Nah dari situ pemikiran saya berkembang. Karena saya lihat tanaman sayuran atau tanaman pertanian yang sampai hari ini harganya cenderung stabil, itu di hidroponik. Oh, mulai di hidroponik yang stabil. Ya, dari situ. Di lokasi inilah saya bikin seperti ini. Bisa kita lihat langsung Pak Ya. ke sana, Pak? Ya, boleh. Atau kita lihat dari sini. Ya, boleh. Oh ya. Ini area yang sama ini. Oh, awalnya memang tadinya organik, itu kan di medianya tanah. Kemudian setelah kejadian yang tadi gitu kan, baru Bapak mulai menemukan titik bertanam hidroponik ini ya. Namun pada saat perencanaan hidroponik ini, kami berpikir
kesan petani secara umum hidroponik itu mahal. Oh, iya. Kenapa mahal? Katanya harus menggunakan pipa. Ya. Mahal dari segi proses pembuatannya atau dari segi penjualan? Investasi harga awal. pasar. Oh, investasi awalnya. Artinya mahal. inputnya, input fixnya itu pipa-pipa ini kan mahal. Iya, iya. Ya. Saya berpikir kalau saya mengikuti rekomendasi apa yang banyak kita lihat di YouTube, ya betul mahal. Satu pipa ini bisa 72.000 rata-rata per batang. Namun setelah kaji-kaji, kenapa harus yang mahal? Nanti petani tidak bisa ikut. Akhirnya saya pilih pipa-pipa yang sederhana. Ini pipa 2 inch, ya, yang kualitas rendah. Oh ya, yang dimaksud sederhana itu kualitasnya jauh di bawah yang harusnya dipakai. Yang gitu ya? harusnya dipakai rekomendasi. Yang direkomendasi saat itu 72.000, ini hanya 28.000. Ya, artinya bisa menekan sepertiga kali itu. Iya, biaya itu biaya. Dan kami buktikan ternyata bisa. Nah, Ternyata bisa dengan bahan-bahan seperti ini. Kalau rekomendasi kan selalu menggunakan misalnya baja ringan. Oh, baja ringan ya, Ya. aslinya rekomendasi ya. Saya menggunakan kayu-kayu lokal yang jauh lebih murah harganya. Dan ini bisa menjadi contoh bagi petani bahwa hidroponik itu investasinya tidak terlalu bisa kita tekan. Masih bisa ditekan ya Pak Bisa ya. tekan dengan hasil yang sama. Ya. Di sini juga ini pohon apa nih Pak? Ini apa sih selada namanya? keriting. Selada keriting. Selada keriting. Ini untuk lalap dan konon hasil penelitian ini pH-nya tinggi sehingga bagus buat kesehatan kita dalam masa pandemi ini. Selada. Selada sebelah sana apa tuh? Ini kangkung. Ini kangkung hidroponik. Oh, ini kangkung. Ini yang saat ini banyak digemari masyarakat. Karena kangkung hidroponik berbeda dengan kangkung yang di tanah. Tuh, iya. Rasanya beda. Oh, Jadi sementara kami di sini paling laku saat ini masa pandemi ini kangkung, banyak permintaannya. Ya, Di pasarnya, di pasarnya banyak ya, permintaan kangkungnya ya. Sehingga kangkung ini banyak kami tanam. Tuh, ini kangkung. Lumayan banyak juga ya Pak ya. Banyak. Ini kan kalau ini masuk skala produksi. Tuh. Karena di atas 3.000 lubang tanam itu saya mengatakan itu sudah skala usaha. Oh, gitu. Ya. Walaupun Ini jumlahnya hasilnya, 4.200-an lubang tanam. 4.200, oh berarti masukin satu-satu ya, itu kan kalau nggak salah gitu ya. Satu-satu. Oh iya benar. Inilah laboratorium bagi P4S. P4S tadi apa pelatih? Apa tadi P4S itu? Pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya. Swadaya. Jadi pada saat program magang skala produksi kami laboratorium di sini. Ya. Berbeda kalau skala rumah tangga. Mari kita lihat. Skala rumah tangga. Ya. Oh ada juga Pak. Dibuat khusus gitu tempatnya. Dibuat. Laboratoriumnya. Medianya kami siapkan. Oh, medianya juga. Ya. Agar bisa menjadi contoh. Oh ya, kan pelatihan ya Pak, harus ada contoh ya. Kalau nggak ada contoh, susah. Nggak ada contoh susah. Nah ini yang skala-skala rumah tangga nih. Oh ini beberapa jenis instalasi namanya. Ya. Ini kan bisa untuk di rumah. Bisa ditiru ya sama bisa orang. Ditiru, bisa diusahakan di rumah, nggak perlu banyak-banyak, tapi memulai. Bahkan di pagar sekalipun bisa ditanami Bisa, hidroponik pagar. itu ya. Nanti kita lihat yang pagar ya. Ini rakit apungnya. Jadi dengan lahan terbatas kita bisa bikin ini. Ya, ini model-model ini juga iya. Kalau ini apa ini? Oh sama ya Pak. Sama selada. Jadi di bagian luar kita coba prioritaskan selada. Karena memang permintaannya masih cukup lah.
bagian dalam kita coba dengan kangkung. Kangkung. Oh, masih ada berapa jenis tanaman sih Pak yang ditanam lebih Kami dominan? hanya 3 saja. 3 saja ya. Satu lagi pakcoy nanti di sebelah sana. Nanti kita lihat juga Pak Ya. Pak Coy. Iya. Apa aja tuh Pak tadi yang 3 tanaman itu? Kangkung, selada keriting, dengan pakcoy. Itu menjadi Yang lebih sering. ya Yang dominan lebih kami dominan usahakan. ditanamnya itu ya. Ya, harganya baik, terus tanamannya tidak terlalu rewel. Oh, alasannya itu ya. budidayanya bisa lah. Lebih mudah lah ya. Lebih mudah ke sana. Terus ada lagi mungkin Pak? Ini contoh-contoh rumah tangga. Jadi media untuk rumah tangga ini juga nih. Ya. Ini untuk di rumah-rumah Oh, seperti inilah. contoh apa namanya untuk pembuatan hidroponik Hidroponik di di rumah. rumah. Contohnya seperti ini Ya. Pak ya. Jadi dengan lahan terbatas bisa. iya benar Gitu. bisa. Jadi nggak ada nggak- nggak bisa. Bisa. bahkan apa pernah lihat juga pakai botol-botol bekas air mineral itu juga bisa Pak ya? Bisa. ya? Bisa. Tergantung kitanya ya, gimana Tergantung kreativitas kita juga ya. Iya. Kalau Namun- mau ibarat kasarnya mau memulai coba-coba dulu mungkin bisa Coba-coba ya di pakai. botol Bisa. botol air mineral, nanti setelah ternyata tahu baru bisa memulai dengan apa namanya apa sih namanya Instalasi paralon namanya. instalasi ya. Instalasi, iya. Instalasi, dan ini pun biayanya masih bisa ditekan ya. Jadi Bisa. setiap orang-orang atau rumah tangga di rumah pun bisa gitu ya. Bisa. Saya untuk yakin menanam. bisa. Yang penting kemauan. Iya betul betul. Mau enggak? Ini kalau kita lihat ini hanya 50 lubang. Kalau dipanen bisa berapa kali masak untuk kebutuhan rumah tangga. Iya iya. Berarti bisa menekan juga biaya Betul 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 Pak. pengeluaran rumah tangga. Ya. Ya. Terus kita lihat tuh di pagar. Nah, ini yang pagar Pagar tadi kan ya. bisa Pagar juga bisa bisa dimaksimalkan. ditanami. Ya. Iya. Bisa juga ya. Bisa. Ini kurang lebih masih 15 hari lagi baru mekar seperti tadi yang besar. Kalau dari segi ini Pak, pasar sendiri itu kedepannya seperti apa sih Pak pasar untuk tanaman hidroponik ini? Pasar sekarang Sekarang dan untuk masyarakat nanti itu kedepannya. masyarakat itu sekarang mencari yang sehat. Iya. Kesadaran untuk mencari bahan pangan yang sehat sudah mulai tumbuh. Sehingga kepada teman-teman nih, jangan khawatir. Yang penting kita perkenalkan. Iya iya. Kami di sini di perumahan-perumahan masih belum bisa membutuhi kebutuhan mereka secara kontinu. Paling seminggu sekali. Mereka harapannya bisa 3 hari sekali misalnya. Oh jadi pasarnya masih cukup sangat besar ya, apalagi ke Besar. depannya ya Pak. Untuk sekarang aja ibarat kasarnya masih belum bisa mencukupi permintaan ya. Permintaan ya. Iya. Ya mungkin ada tips-tips Pak buat apa namanya masyarakat di luar sana yang ingin memulai hidroponik. Ya. Jadi kalau mau memulai, kata kuncinya semangat dulu. Semangat belajar. Iya, iya. Saya punya semangat, ayo belajar, cari tahu seperti apa sih hidroponik. Ya. Kalau sudah belajar, jangan berhenti, praktekkan. Ya. Iya iya iya. Praktekkan. Hidroponik ini tidak sulit, tidak sulit. Kita tidak kotor, Iya iya. nggak main tanah. Ya kan dia mainnya medianya. Iya, air. medianya tuh. Lihat, kita lihat akarnya saja Oh, iya Pak maaf. putih. Putih karena dia langsung airnya juga mengalir Pak ya. Iya, Oh iya iya iya. Ini kangkung. ini indikator sehat tanamannya. Gitu. Nah ini kayak ada bolong-bolong gini berarti indikator sehat bahwa tanaman ini ulat pun mau gitu ya, ada yang dikit-dikit ini. Gimana Iya, Pak? Ya. karena kami tidak menggunakan pestisida kimiawi yang berbahaya. Jadi kalau hewan-hewan misalnya belalang makan sedikit-sedikit biasa lah, dia juga butuh makan, asal jangan Jangan semuanya dimakan. semuanya. Ntar kita makan apa Pak? Nah gitu, kita nggak kebagian. Nah ini persemaiannya Oh, yang ini- di bawah. Oh ini lagi persemaian. Iya,
Ini bahannya apa nih? Busa atau apa? Bahan untuk Ini disebutnya rock wool. oh, Rock wool, menggunakan rock wool. ya saya. Rock wool, rock wool. Wool. Dimasukkan, dikasih Ini air. selada nih, ya. Oh, itu selada. Ya itu selada juga. Cuman Jadi, sudah ada yang duluan, ada yang masih baru berkecambah itu baru. Ini dari sisi kualitas benihnya yang membedakan. Jadi benih sekarang ya gini pertumbuhannya. Tapi kalau kangkung hampir seragam. hampir seragam. Kalau ini berbeda-beda ya. Ya, ini ada tuh, tetap aja ada yang belum Ada yang belakangan, lebih ya. dulu, ada yang belakangan. Ya, karena memang benih daya tumbuhnya itu ada yang 80%, dari 180 tumbuh. Ini proses persemaian sudah kami sinari pagi agar dia mendapat cukup cahaya matahari. Cahaya, yang penting cahaya dan air. Cahaya. Karena cahaya matahari ini kehidupan. Yus, Itu Pak. gambaran. Nah, kita kembali ke sini deh. Atau mau lihat dulu yang Ya, organik? mungkin kita lanjutkan ke Ayo, lihat-lihat yang Ayo, organik, Pak. organik. Oh, yang organik di sebelah sana ya, Pak. Mm-mm. Oh, masih juga. Oh ya, kan tadi ada hidroponik dan organik. Organik. Ya. Ini luas berapa? Tugasnya. Luas Ini berapa, Pak? areal kami hanya total dengan bangunan rumah 2.400. Oh, Ya, 2.400. itu ada Bang Denny, ada Bang Anas. Ini Bang siapa nih? Bang Aboy. Itu Kang Asep. Kang Asep. Ada bagiannya masing-masing nih, Kang. Ada, ini sebetulnya yang nangani hidroponik dua ini nih. Nanti Oh, ini teknisnya hidroponik. bisa bertanya. Oh iya, iya. Ini Nanti saya Kang tanya. Anas, Kang Denny Siap ini. ditanya-tanya. Iya. Itu Kang Asep, Asep. organiknya dengan Jadi ini kolam ini hidroponik, ini organik, dua. Ya, dua. dengan perikanan dia. Oh, perikanan juga ada, Pak. Ya, ini ikan. Oh. Jadi kita coba terpadu. Nah, organiknya ini. Kang Asep nih. Kenalin nih pengelola organiknya. Oh iya, Kang. Nah, Oh, di sini pengelola. Oh, di sini untuk Ya. organiknya ya. Ini tumbuhan apa nih, Pak? mana? Ini Kang Asep coba jelasin. Nah, boleh nih, Kang. Mm-mm. Ini apa sih, Kang, yang lagi ditanam ini? Oh, ini pakcoy. Iya, pakcoy. Oh, pakcoy. Ini pakcoy, itu Heeh. desin. Ini udah berapa lama, Kang? Itu paling kitaran umur sebulan setengah. Ini sebulan setengahan ya. Iya. Ini pisang tanduk kita lagi nanam pisang tanduk. Oh, di tengah-tengahnya ini ada pisang tanduknya juga ya? Ini Pisang iya, tanduk. ini rencananya kebun pisang besok. Oh, ini kenapa, Pak? Ada alasan tertentu nggak kenapa di tengah-tengahnya ini ada pisang, terus di pinggirannya ini Sambil ada... nunggu pisang besar kan kita manfaatin lahan Oh, jadi daripada nganggur ya, juga ditanemin Iya. ini ya, apa namanya, pakcoy tadi ya? pakcoy, Mas Awi. Kemarin sawinya sudah dipanen dia, yang tadi itu. Oh iya, yang organik. Tapi ini lebih ke organik. Organik. Organik, Pak. Oh, sawi itu juga bisa hidroponik dan bisa organik, Pak ya? Bisa. Oh, Pakcoy juga bisa. ya Bisa. ya ya. Jadi gini, saya tambahkan. Mm-mm. Ini orientasinya nanti wisata pisang tanduk khas Bogor. Oh iya iya iya. Karena pisang tanduk khas Bogor sudah mulai langka. Iya benar di pasar. Coba lihat cirinya nih. Dia daunnya kecoklat-coklatan, suka ada coklat-coklatan gitu. Biasanya hijau. Bisa ke situ jalan? nggak sih, Pak? Bisa. Ayo, Kang. Kang Asep, Oh iya, Kang dijelasin Asep. sini. Ini ahlinya. Iya, iya. Saya Ini pisang tanduk apa namanya khas Bogor ini? Ini pisang tanduk asli, ini pisang tanduk asli. Asli. Tanduk ini yang dari Bogor. Kalau yang ini. itu ini pisang tanduk asli ya. Iya, kalau ini pisang tanduk asli, Pak. Itu jadi pisang tanduk ada dua jenis, Pak. Ada yang tanduk yang dari Sukabumi, ada yang tanduk dari Bogor. Kalau ini yang dari Bogor. Itu kalau udah berbuah tuh seperti itu. Kalau yang dari Sukabumi seperti itu, Pak, buahnya.
Oh itu. Ya. Oh. Nah, kalau yang dari Bogor nih yang paling pinggir beda sebelah ya? ini. Beda ya? Iya. Ada perbedaan dari jenis buahnya kalau ketika sudah berbuah. Enak mana, Kang Asep? Enakan yang dari Bogor sih. Enak Bogor. Iya, beda. Jadi nanti wisatanya itu pengunjung ke sini boleh berfoto di depan pohon pisang dengan buahnya, boleh nebang sendiri. Di sini nebang gratis. Oh, di sini lengkap berarti Pak ya, bisa Iya. sambil makan pisang. Makan, tapi bawa pulang bayar. Oh, harus makan di sini. Loh iya kalau enggak, nanti nggak bisa nanam lagi Oh, gitu iya, dong. Jadi pisang apa raja. Tanduk. Pisang tanduk. Iya. Ya, pisang tanduk Bogor, terus sama ada Diselingi ini, iya. selingi pakcoy. Pakcoy, sawi, Kalau ini ada ubi. Pisangnya udah berapa? Ini baru 2 bulan Pak yang ini. Baru Udah, 2 bulan. kalau panen itu berapa bulan pisang? Kalau pisang seperti ini 8 bulan kita udah bisa panen Pak. Oh, 8 bulan. Karena ini kan sudah dimasuk polybag dulu ya. Mm-mm. Kalau ini kalau yang ngambil dongkelan itu setahun, tapi kalau udah masuk polybag 8 bulan juga udah mulai buah Pak. 8 bulan. 8 bulanan baru bisa dipanen. Iya. Ya, jadi sambil menunggu ya Coy. bawahnya kita Nah, manfaatkan. ini setelah pakcoy kan kita ada cabai Pak. Oh, cabai Bawahnya juga udah ada ada tuh. cabainya. Oh. Ini nanti kalau ininya sudah habis, ini ada cabainya. Buat ini ada. Sudah nanti pakcoy habis, cabainya ditumbuh. Gitu. Jadi iya ya, jadi Iya, sekalian itu apa sekalian. biasanya? Sekalian jadi satu tanah daripada hanya satu, ini sekalian cabai begitu pakcoynya. Kalau pakcoynya sendiri berapa lama? Dioptimalkan. Kalau pakcoy sendiri sih kalau Pakcoy 30 hari. 30 hari hari. sudah bisa dipanen. Pakcoynya dipanen, Ya. cabainya muncul. Iya. Iya. Itu sama juga. Paling lama 35 hari ini pakcoy. Beda dengan yang hidroponiknya. Kalau itu hidroponik. Hidroponiknya pakcoy. Oh, pakcoy. Jadi karena di sini tempat pembelajaran, ya ada yang di tanah, ada yang- sehingga orang bisa membandingkan. Jadi belajarnya jelas mau yang mana, silahkan disimpulkan gitu. Dibuat sini ya? Dibuat sini aja. Anas, sini dengan Denny, jelasin ini. Nah, Ini ubi Cilembu, oh ada ubi. Ini ada ubi juga ada 2 tuh. bulan. Tapi udah sudah mulai buah karena kita nanamnya dirawat Pak. Oh, Bulan juga kalau dirawat sudah bisa udah bisa panen. dipanen. Cilembu. Ini siap dipanen kalau ngomong butuh. Nah ini para fasilitator hidroponik ini pakcoy dengan Oh, pakcoy dengan cesin. Sawi. Isi. Nah, silakan mau apa yang mau ditanyakan. ini ya pakcoy. Kalau pakcoy ini beda nggak sih apa nih masa panen dari yang organik sama hidroponik ini beda nggak? Kalau selama ini saya perhatikan Iya, iya. sama organik sama yang hidroponik ini jelas berbeda. Beda ya? Iya, perbandingannya antara 5 sampai 10 hari. Oh, lebih dulu mana? Lebih cepat organik. Lebih cepat hidroponik. Hidroponik ini. Oh, hidroponik ya. Iya. Ini Iya, hidroponik lebih cepat. Iya. Organik beda 5 atau sampai 10 hari. Ya. Ya. Dan bisa dilihat tuh hampir seragam begitu beda. Kita sambil lihat-lihat. Iya sambil lihat. Oh, pertumbuhannya juga lebih seragam ya. Iya. Kalau yang di luar digemari kan pada bolong-bolong, ini kurang tuh lihat. Oh, iya iya iya. Lebih digemari sama ulat, sama gitu. Oh, yang di tanah lebih Iya. digemari sama itu ya, Mm-mm. udah segala macam. Kalau ini lebih sedikit lah ya. Iya, nggak terlalu parah dari yang organik utamanya. Tuh lihat Kang, enak tuh lihatnya tuh. Iya, seger Angker ya itu, itu. iya. Seger. Saya juga bawaannya dari tadi pengen ngemilin. Oh iya boleh mana yang bisa dicoba mana? Melihatnya seger gitu kan. Pakcoy ini buat sayur ya. Pakcoy sayur apa ya? Sayur. Sayur. Sayur ya. Iya, Sayur galap juga bisa. Dilalap juga bisa ya. sesuai selera aja. Apa lagi nih Pak? Kira-kira apa? Selain pakcoy ini, di sini pakcoy aja ya. Oke, sama Pakcoy dengan cesin. Tadi yang saya sebut ini cesin ini. Oh, ini saya sih. Iya. Pakcoy. pakcoy. Oh iya, beda ya. Ada kesulitan nggak Pak pas nanam hidroponik ini?
Kesulitannya saat menanam hidroponik ini yaitu kita harus sering rutin dalam mengontrol pengairan gitu. Ya di saat kita lengah aja air surut, situ tanaman bisa layu, bisa cepat layu dalam serentak aja gitu. Dalam waktu 1 jam aja udah ada perubahan. Nih, ini contoh yang nggak kerendam air, lesu dia karena terangkat. Jadi airnya juga harus diperhatikan aliran airnya. Ini ngalir kan ya airnya, ngalir nggak sih? Oh ngalir ya. Ngalir. Ini tadi nggak kekontrol nih. Nah, jadi layu tuh. Iya dia begini keangkat. Harus sering kita perhatikan. Segera direndam lagi. Misalkan setiap hari kita harus sering kontrol di sini. Karena aliran airnya dipastikan Selalu mengalir. harus selalu ngalir. Iya. Kalau nggak kena air dia langsung Langsung layu aja. layu ya, Iya, cepat. cepat banget. Terus itu tadi kesulitannya, kemudahannya deh. Kesulitannya udah. Kemudahannya daripada yang umum. Udah pernah nyobain yang umum belum? Yang umum Belum ya, langsung di sini ya. Iya. Kemudahannya panen mudah. Panen mudah. Ini tinggal angkat, nggak perlu kotor-kotor. Oh iya benar. Iya. Kemudahannya satu panennya, kedua Angkat. Ya, angkat. juga ya. Iya. Perlu nyangku juga. Nggak perlu nyangkut. Tuh. Inilah yang disebut milenial ya Pak ya. Iya. Bersih. Bersih. Ya, pakaian Kalau bersih kan. iya. pakai topi koboi. Iya, jadi petani ke depan tuh keren. Iya benar. Nggak kumal-kumal. Iya benar. Iya. Saya pakai topi koboi, pakai Iya. keren itu kan, Mm-mm. langsung ke sawah. Nggak ke sawah ini namanya apa ya? Iya. Tinggal panen, tinggal cabut. Iya, betul. Terus Pak Heri melihat ini ada aneh nggak? Aneh ya. Anehnya apa? Sebentar, saya lagi perhatiin dulu. Nah, ini kalau secara umum aneh nih. Ada yang besar, ada iya. yang kecil. Ada yang kecil, iya. Kenapa? Kang Denny, Kang Anas, kok ada yang besar, ada yang Kenapa kecil? Nah, Apa karena ada yang besar, ada yang kecil. Karena kita menanamnya itu periode. jangka Oh, dijangka 10 hari. agar kita selalu berputar dalam memanen ini sayuran. Jadi panennya bisa selang beberapa hari udah panen lagi gitu. panen besok Nah, itulah bedanya salah satu yang bisa diatur di hidroponik dibandingkan di tanah. Oh, Kalau yang di tanah perhatikan, begitu panen habis banyak. Kayak organik itu kan banyak. iya. Cuman habis di sisi sana gitu. Oh ini habis nih itu. Gitu. Kalau hidroponik enggak, bisa dipola 3 hari sekali, sehingga panennya ini misalnya sampai batas ini nih 4 sap panen, sap berikutnya 3 hari lagi ini ditanam baru lagi. Gitu. Iya, ada lagi nggak Pak selain itu? Coba Pak Heri ngelihat yang uniknya apa? Yang unik, ya tadi saya begitu masuk aja ngeliatnya udah kayaknya segar-segar banget, bawahnya pengen sambil jalan tuh saya cemilin. Nanti kita makan sambil dirasakan. Itu Pak ngeliatnya juga, Iya. apa namanya, ya tadi berbeda lah ya dari yang umum. Apa sih Ya. namanya kalau yang umum konvensional ya? Konvensional. Jadi ini salah satu karya dari kaum milenial. Nah, kita bisa Ini- lihat tampangnya keren-keren. Iya, ini masih usia 18 tahun. Kan, Ini 20 tahun, muda-muda. muda-muda. Apa pertanian kedepannya juga bakal bisa muda-muda, anak muda. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Bisa lebih Ya, apa namanya, lebih aktif di pertanian karena ya seperti ini gitu. ya. Bisa. Nggak harus selalu kotor-kotoran gitu. Ya walaupun kotor-kotoran pasti ada lah ya gitu. Cuman nggak Nggak selalu. Nah Pak, saya mau tanya nih, kalau di P4S ini prinsip atau ajas-ajasnya ini apa nih Pak? Ya, terima kasih Kang Heri ya. Iya betul. Jadi ini kalau kita lihat P4S ini azasnya ada 6. Yang pertama keswadayaan. Maksudnya keswadayaan, lokasi ini segala sesuatunya dibangun berdasarkan swadaya para pengelola. Begitupun manfaatnya ini harus para petani juga berswadaya agar terjadi proses pembelajaran. Lalu demokratis, ya di sini bebas mau nanya apapun tentang dunia pertanian, insya Allah
kami coba menjawabnya. Lalu kekeluargaan. Ini prinsip kekeluargaan ini, azas kekeluargaan ini agar membuat para peserta itu nyaman. Ya, nyaman di sini ya, merasa nyaman, seperti merasa keluarga gitu. itu, sehingga kalau mau bertanya enak gitu, bebas, jangan mikir takut salah gitu ya. Oh iya betul. Lalu kemanfaatan. Ya. Ya, tentunya ini harapannya setelah berlatih di sini mereka punya manfaat yang bisa dirasakan di lokasinya atau tempat tinggalnya. Kesederhanaan, ya. Sederhana. Ini kami di sini tidak membuat satu teknologi yang terlalu tinggi yang sehingga sulit untuk diikuti. Iya. Inilah azas-azasnya. Sedangkan prinsip ada kemandirian, kerakyatan, kemitraan, sinergi dan berkelanjutan. Kemandirian. Jadi siapapun yang berlatih di sini, individu masing-masing harus punya keberanian untuk bertanya, belajar, mencoba. Medianya tersedia. Media tersedia. Harus berani, mandiri. Kerakyatan. Ini karena kerakyatan ini, prinsip ini karena dilakukan oleh kami untuk kita semua dan oleh kita semua. Ini kerakyatan. Jadi kalaupun ada program-program pemerintah, ya program itu diserahkan ke sini untuk dilaksanakan. Ya. Lalu kemitraan. Jadi kegiatan di sini tidak semata-mata dari individu, itu juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang ingin belajar. Ada juga orang-orang yang dikirim dari lembaga-lembaga baik swasta maupun pemerintahan. Jadi kita menjalin itu kemitraan. Sinergi. Kenapa disebut sinergi? Karena apa yang kami lakukan di sini terus terang mendukung program pembangunan pertanian. Di mana program pembangunan sekarang yang menjadi fokus adalah regenerasi petani. Jadi kami sangat mendukung menciptakan petani-petani muda. Seperti tadi sudah dilihat, di sini pun masih muda-muda ya, masih muda-muda dan harapannya bisa mengganti petani-petani yang sudah tua. Lalu berkelanjutan, ya. Salah satu wujud dari prinsip pelatihan ini tidak sekedar di tempat ini, setelahnya juga masih kami lakukan bimbingan. Nah itu kan tadi azas dan prinsipnya. Sedangkan untuk visi dan motonya sendiri apa Pak? Visi kita lihat sini. Oke, siap Pak. Sudah tertera juga. Jadi visi P4S ini menjadikan P4S yang mandiri dan berkarya. Ya, maksudnya gimana tuh Pak? Jadi mandiri di sini, kami di sini ya terus terang berbuat lalu mengadakan semua ini karena dari kami sendiri di sini tidak mengharapkan bantuan secara material, ya. Jadi apapun yang ada di sini, alhamdulillah ini adalah karya kami semua yang ada di sini. Lalu berkarya, ya ini bisa ada semua ini karena karya, karena gerak kami. Gitu ya. Sehingga motonya kami berharap siapapun yang belajar di sini, berlatih di sini, menjadi petani milenial yang mandiri dan terus juga berkarya. Nah ini agak seru nih, jadilah petani milenial. Ini gimana nih Pak maksudnya? Wujud prakteknya gimana nih Pak? Petani yang milenial. Ya, petani milenial itu konotasinya sekarang kan yang disebut generasi milenial itu di bawah 60 tahun sebetulnya masih milenial. Sepanjang semangatnya muda. Semangatnya muda, ya. Jadi jangan lihat usia milenial itu. Oh iya. Yang dilihat semangatnya untuk terus melanjutkan pembangunan pertanian kita. Jangan sampai pertanian di Indonesia lemah lah. Oh iya, iya. Selain itu juga memang mendorong anak-anak muda agar tertarik dengan bidang pertanian gitu Pak dan ya. bisa menjadi bidang usahanya. Wow, iya. Jadi bisa menjadi kehidupan, yakin saya. Jadi kalau mungkin pertanian milenial zaman sekarang itu nggak harus selalu kotor-kotoran gitu Pak ya. Betul sekali. Jadi kalau dulu kenapa anak-anak muda itu pada takut dunia pertanian? Konotasi mereka satu kotor atau kumuh
kedua katanya untungnya sedikit, nggak bisa jadi orang kaya, gitu. Iya, Kan gitu. Iya, iya. Ini dua hal ini yang menjadi momok yang membuat mereka tidak mau ke dunia pertanian. Gitu ceritanya. Tapi Iya. insya Allah dengan hidroponik ini bisa disaksikan, ada kotor-kotoran, harga produknya bagus. Iya. Apalagi Kang Heri, Ada lagi nggak Pak kira-kira yang dari bisa sini saya belajar ingin nih Pak? menjelaskan, ya, ingin menjelaskan ini. Apa nih Pak? Nah, apa nih kita? Jadi di sini di P4S ini kami menggunakan prinsip proses pelatihan di P4S ini menggunakan circle semacam ini. Jadi pada saat proses pembelajaran ini harus selalu ada pengaturan iklim belajarnya. Pengaturan iklim belajar itu kayak gimana tuh Pak? Setiap apa? peserta yang datang ke sini pada saat baru datang itu kondisinya biasanya baru melihat, baru apa. Kita harus ciptakan dia siap belajar. Jadi Suasananya ada belajar. menciptakan suasana siap belajar. Oh, iya, iya. Kalau suasana dari mereka sudah kita nyatakan, wah mereka siap belajar nih. Kita lanjutkan dengan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Sehingga clear, mereka di sini tuh mau dapat apa pada akhirnya. Oh, Ini yang disebut dengan klarifikasi tujuan belajar. Kalau kedua ini sudah dilalui, mereka kita ajak mengalami. Bahasanya langsung ke dunia nyata, praktek. Di lapangan, praktek lapangannya. Kenapa? Karena setiap orang punya pengalaman masing-masing. Ya. Itu yang dari sisi kami ingin tahu dulu. Lihat si A seperti apa, si B seperti apa, si C seperti apa. Dengan kita hadapkan langsung dengan medianya. Dari situ, dari pengalaman-pengalaman itu, masing-masing kita beri kesempatan mengemukakan, berpendapat. Ya. Ya, karena setiap individu tadi dalam proses belajarnya kan punya dasar pengalaman. Betul, betul. Nah, inilah yang kita tuntut. Ayo, apa pengalaman Bapak? Ayo, apa pengalaman Ibu? Sehingga disatukan, dicampur aduk, diolah namanya. Diolah. Dalam bentuk diskusi. Oh. Ya, kita olah akan didapat satu kesimpulan. Kesimpulan untuk kedepannya Bapak Ibu mau harus seperti apa gitu. Iya, iya. Ya, akan punya kesimpulan, disimpulkan. Kesimpulan sudah ada, mereka harus mengaplikasikan di tempat di tempat masing. Ya. Setelah praktek di sini, belajar di sini, di luar mereka harus mengaplikasikan hasil belajar di sini. Iya. Ya. Iya, iya. Jadi belajar setelah punya kesimpulan nggak ada aplikasinya sama juga bohong. Iya, betul Pak, benar-benar. Jadi, nah saat aplikasi ini kami memantau, melakukan evaluasi juga. Sederhana sekarang melalui grup WA. Oh. Mana fotonya? gitu. Oh iya, jadi Masing-masing ngirimkan. setelah lepas dari sini pun tidak langsung begitu aja dilepas gitu ya, masih Nah. ada Iya. tadi pengaplikasiannya tadi dan dipantau oleh Bapak ini gitu ya. Iya. Bila ada kesulitan, apa yang sulit? Hmm. Dalam prosesnya itu, proses aplikasinya tentunya kan ada masalah-masalah. Nah, kita masih terus membimbing. Ya, inilah proses pembelajaran di P4S ini. Jadi siap dulu suasana belajar, kita jelaskan tujuan pembelajarannya, lalu mereka experiencing, mengalami. Inilah laboratoriumnya, silahkan. Ada yang skala produksi, ada yang skala rumah tangga, ada yang skala hobi. Ya. Sesuai dengan siapa mereka. Iya, iya, iya. Dari situ ya berdiskusi lah. Kita diskusikan pengalaman masing-masing, kita olah, punya kesimpulan masing-masing, aplikasikan.